Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah saat ini tertulis pada Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 37. Dan saya akan membacakan isi nas tersebut untuk kita. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam melakukan misinya, Yesus tidak menetap di salah satu tempat atau kota atau daerah. Kali ini Yesus pergi ke salah satu kota di Galilea, yakni Kapernaum. Lalu di sana Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat pada hari-hari Sabat. Adapun perkataan-perkataan yang Yesus sampaikan dalam pengajarannya ternyata sungguh penuh kuasa. Artinya, setiap kata atau kalimat yang diucapkan oleh Yesus mampu menembus hati dan pendengaran orang banyak, sehingga membuat mereka yang mendengarnya merasa takjub, kagum kepada Yesus. Namun, di tengah-tengah ketakjuban orang banyak itu, ternyata ada juga seorang yang kerasukan setan, turut juga hadir di rumah ibadat untuk mendengarkan pengajaran Yesus saat itu. Hal ini mengisyaratkan bahwa setan atau iblis ternyata tidak memandang tempat untuk merasuki kehidupan seseorang. Dia bisa ada di mana-mana, seperti yang terjadi di dalam nas ini. Setan atau iblis itu juga merasuki seseorang yang turut hadir mendengar pengajaran Yesus di tempat peribadatan. Tetapi dengan kehadiran Yesus yang penuh kuasa itu, membuatnya gelisah, terganggu, bahkan ketakutan, sehingga setan itu berteriak dengan suara keras pada Yesus dengan berkata, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Dari teriakan tersebut, ternyata setan itu juga tahu akan siapa Yesus yang sebenarnya. Baik secara kemanusiaannya yang dibesarkan di Nazaret, serta secara kemesiasannya bahwa Yesus adalah anak Allah yang kudus. Saudaraku, ketakutan setan di tengah-tengah kehadiran Yesus semakin menambah rasa takjub bagi orang banyak yang menyaksikannya. Bahwa perkataan-perkataan Yesus tidak hanya membuat pendengarnya kagum secara teori lewat pengajaran Yesus, tetapi perkataan Yesus yang penuh kuasa itu juga turut disaksikan oleh orang banyak, yakni ketika Yesus menghardik si setan untuk keluar dari diri orang yang sedang dirasukinya saat itu. Yesus tidak harus melakukan ini dan itu, tetapi cukup hanya dengan mengucapkan satu kalimat saja pada setan itu, "Diam, keluarlah daripadanya." Setan itu pun tunduk, kemudian menghempaskan orang yang dirasukinya itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu setan itu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakiti orang yang dirasukinya.
perkataan Yesus yang penuh kuasa itu telah membawa kebebasan dari belenggu setan atau iblis atau roh jahat yang sempat merasuki hidup orang tersebut, dan sebaliknya membuat setan atau iblis lari terbirit-birit atau ketakutan. Menyaksikan mujizat yang dilakukan Yesus ketika itu, maka orang banyak pun semakin takjub pada Yesus dan berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Berita itu pun tersebarlah kemana-mana di sekitar daerah Kapernaum bahwa Yesus penuh kuasa. Roh-roh jahat pun tunduk pada perintahnya. Saudaraku, kisah yang terjadi pada nas ini di samping menimbulkan rasa takjub atau kagum, tentulah juga hendak mengingatkan kita bahwa kuasa Yesus itu sanggup melepaskan orang percaya dari segala hal yang membelenggu hidupnya. Justru untuk membebaskan kitalah terlebih dari belenggu dosa, sehingga Allah mengaruniakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia hadir untuk menolong dan membebaskan supaya kita tidak binasa. Saudaraku, kita perlu menyadari dan selalu waspada bahwa iblis atau setan masih terus berupaya untuk mencari dan memangsa orang yang dapat dirasukinya, agar orang-orang yang dihinggapinya tunduk pada keinginannya. Cara dan bentuk yang digunakan iblis pun tidak lagi melulu hanya seperti cara yang kita jumpai pada nas ini, yakni dengan kesurupan atau merasuki tubuh seseorang. Tetapi iblis juga telah memakai berbagai cara untuk membujuk manusia itu melalui berbagai keinginan dan hal-hal yang menyenangkan hati manusia. Cara-cara yang demikian sering dipakai oleh iblis sekarang ini supaya kita tunduk kepadanya. Hal yang demikian juga telah pernah dialami oleh Yesus ketika hendak memulai pelayanannya, di mana Yesus pernah dicobai oleh iblis di padang gurun. Cobaan yang ditawarkan iblis menyangkut kebutuhan di saat lapar, kemudian mencobai status keallahannya, dan terakhir mencobai Yesus dengan menawarkan kekuasaan di bumi. Tetapi semuanya itu ditepis oleh Yesus dan berkata, "Enyahlah iblis, hanya Tuhanlah yang patut disembah." Demikian jugalah iblis atau setan masih berupaya untuk menggoda atau membujuk hidup kita, entahkah itu memakai roh hedonisme atau anggapan bahwa kesenangan atau kenikmatan hidup adalah merupakan tujuan hidup, entahkah juga itu dengan memakai roh materialisme yang menganggap bahwa materilah satu-satunya dalam hidup ini. Dan banyak lagi roh-roh yang bisa dipakai oleh setan atau iblis untuk membujuk atau menggoda hidup kita. Dan itu semua dilakukan oleh iblis dengan tujuan supaya manusia itu berpaling dari Tuhan, dan sebaliknya tunduk dan percaya pada kuasa iblis yang pada akhirnya akan berujung pada kebinasaan. Saudaraku, bagaimana kita bisa memenangkan hidup dari iblis? Firman Tuhan berkata, "Lawanlah dia dengan iman yang teguh." 1 Petrus 5:8. Bagaimana kita dapat memiliki iman yang teguh? Pertama, bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi ini hanya bisa dijalin oleh seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hubungan pribadi dengan Tuhan tidak bisa terwujud hanya dengan mendengar tentang Tuhan Yesus atau mengetahui secara kognitif atau pengetahuan, melainkan harus melalui persekutuan yang erat dengan Tuhan, seperti berdoa, kemudian melakukan kehendaknya, dan meninggalkan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, jadikan firman Tuhan sebagai penuntun dalam hidup melalui membaca dan merenungkannya secara teratur. Ketiga, bangunlah persekutuan dengan sesama orang beriman. Ketika godaan iblis mencoba menarik kita untuk beralih dari Tuhan, persekutuan dengan sesama orang Kristen akan sangat menolong untuk mengingatkan dan menguatkan kita. Itulah beberapa hal yang perlu kita lakukan agar iman kita tetap teguh kepada Tuhan
sehingga dengan iman yang teguh, maka kita akan dimampukan untuk melawan setan atau iblis yang menyesatkan itu. Saudaraku, firman Tuhan yang penuh kuasa itu telah terbukti menaklukkan segalanya. Tidak hanya menghardik si setan agar keluar dari orang yang dirasukinya, bahkan firman Tuhan yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus juga telah menaklukkan kuasa kegelapan dan kuasa kematian. Dia telah bangkit sebagai bukti kemenangannya atas kuasa maut atau kematian itu. Maka dari itu, firman Tuhan yang menyapa saat ini mengajak kita semua, tetaplah mengandalkan firman Tuhan yang penuh kuasa itu. Jangan mau lagi terbuai oleh bujuk rayu iblis untuk berpaling dari Tuhan. Tetaplah percaya pada kuasa Tuhan yang boleh kita rasakan lewat tuntunan firman-Nya, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita seorang diri. Dia pasti memelihara kita, bahkan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Kemudian, biarlah juga hidup kita tidak hanya sekedar takjub atau kagum mendengar firman Tuhan yang penuh kuasa dan mujizat itu, tetapi turutlah juga memberitakannya, yakni dengan memberi diri kita sebagai pembawa kebebasan yang dari Tuhan bagi sesama kita yang mungkin sedang terbelenggu oleh berbagai hal yang menyulitkan hidupnya, sehingga mereka boleh bebas untuk menjalani hidup di jalan keselamatan yang dari Tuhan. Amin.